Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dai Kecamatan Gane Timur Tengah, yang kami hormati teman-teman guru SMP Negeri 36 Halmara Selatan, siswa-siswi yang sempat hadir pada kegiatan PSBN hari ini yang saya cintai. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih sempat hadir di musalla sekolah dalam rangka mengikuti tausiah pengetahuan Islam untuk bekal kita semua. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau. Selanjutnya tidak perlu berpanjang lebar, kepada Pak Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan materi tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Bapak Kepala Sekolah SMP 36 yang saya hormati, yang saya muliakan, dan juga Bapak dan Ibu Guru, setelah adik-adik siswa yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur yang panjang, kesehatan, keimanan di atas Islam, hingga hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat mushola yang kita cinta ini dalam rangka kegiatan mengkaji kitab para ulama, kitab Minhajul Muslim dalam kegiatan PSBN. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini adalah tentang syarat-syarat sahnya salat, ya. Adik-adik dimuliakan oleh Allah, syarat-syaratnya salat apa itu saja? Yang pertama itu adalah taharatun minal hadath al-asghari wa huwa adamul wudu'i wa minal hadath al-akbar. Syarat-syarat salat di antara seorang muslim baik laki dan perempuan itu adalah, pertama adalah bersih dari hadat kecil. Hadat kecil itu adalah dengan cara berwudu. Maka kalau orang tidak berwudu, maka salatnya tidak diterima kalau dia langsung salat. Kita sudah membahas pembahasan dalam kitab Tahara. Kemudian syarat salat yang berikutnya adalah wa minal hadath al-akbar, bersih dari hadat yang besar. Di antaranya adalah yaitu adamul ghusli minal janabah, ya, yaitu orang kalau tidak mandi janabah maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia mandi, dia berwudu lalu dia melaksanakan salat. Di antara khabath adalah najis, di antaranya adalah najis itu berupa yang terkena pada pakaian salat, ya, pakaian salat, badan, kemudian terkena juga pada badan kita yang sementara melaksanakan sholat atau tempat. Misalkan kita kalau sudah sholat, lalu tiba-tiba ada kotoran cicak, ada kotoran burung, ada kotoran apa saja di tempat badan kita atau pakaian kita atau sholat kita, maka sholat kita dianggap tidak sah karena kita tidak suci daripada najis, ya. Berwudu, menghilangkan kotoran, baru insya Allah kita sholat baru diterima. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Imam Nasa'i, la yuqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat seorang hamba tanpa seorang itu dia bersuci. Bersuci baru salat kita diterima. Syarat sah berikutnya yaitu adalah menutup aurat, satrul aurati. Kalau kita mau salat harus menutup aurat.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin." Kata Allah, pakailah perhiasan kalian ya. Perhiasan di sini adalah bukan berupa gelang atau jam tangan, tapi itu pakaian, pakaian yang kita anggap bagus menghadap Allah, kita pakai untuk melaksanakan sholat setiap kali kita masuk masjid. Kemudian para ulama mengatakan fala tasihhu sholatu maksyuf al-aurati. Jadi sholat seorang hamba itu tidak dianggap sah jika sementara sholat auratnya terbuka. Auratnya terbuka, maka dianjurkan itu menggunakan perhiasan. Perhiasan itu adalah menggunakan pakaian yang dapat menutup aurat seseorang, baik laki dan perempuan. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa auratul rajul ma baina surtahi wa rukbatihi wa auratul mar'ati fima ada wajhiha wa kaffiha ya. Jadi aurat bagi laki dan perempuan, kalau laki-laki itu batasan auratnya itu adalah pusat dengan lutut. Jadi kalau laki-laki kalau dia sholat kelihatan pusat dengan lutut, sholatnya batal, harus tertutup. Kalau perempuan itu adalah semuanya aurat kecuali yang bisa nampak telapak tangan dengan wajah. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yuqbalullahu sholatan haid illa bi khimar. Allah tidak menerima sholat seorang yang haid kecuali dengan cara menutup. Haid di sini adalah para ulama menafsirkan wanita yang sudah mendapatkan haid, maka dia sudah balik, sudah dewasa, maka dianjurkan untuk dia melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sholat, tentang wanita yang menggunakan pakaian baju besi, ya sebagai penutup badannya, ya, ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana ya Rasulullah jika seorang wanita itu menggunakan baju besi, lalu dia menutup badannya, tapi langsung dia melaksanakan sholat. Kemudian kata Nabi, dia menggunakan baju besi, dia menutup badannya tanpa menggunakan sarung. Ya, zaman dulu kalau para sahabat perempuan dulu mungkin itu berperang juga di medan-medan pertempuran pada waktu melawan kafir Quraisy. Jadi dia pakai baju besi, lalu dia tidak menggunakan sarung. Ada para sahabat dia tanya, bagaimana kalau perempuan itu dia sholat hanya menggunakan baju besi tapi tanpa menggunakan sarung. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Idza kana dir'u sabigan yughatti zuhura qadamaiha." Kalau perempuan itu dia menggunakan baju besi sempurna dan dia menutup seluruh anggota badannya dan kakinya, ya, maka sholatnya tetap dianggap sah. Jadi kalau ada misalkan suatu ketika ada menggunakan baju besi, misalkan baju, katakanlah baju, misalkan ada yang mungkin besi jadi polwan kah, atau jadi anggota tentara di medan pelatihan, misalkan disuruh komandannya menggunakan pakai baju besi misalkan pada jam sholat, ya, ini baju besi, selama kita menggunakan tutup aurat ini, kemudian telapak kaki tidak nampak, punggung kaki, maka insya Allah sholat kita dianggap sah karena kita menutup aurat. Syarat sah sholat berikutnya itu adalah menghadap kiblat, ya. Jadi kalau kita sholat harus menghadap kiblat. Sholat kita tidak sah jika tidak menghadap kiblat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151 Allah mengatakan, "Wahai haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu." Dimanapun kalian menghadap, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Yang dimaksud dengan arahnya di sini adalah Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram, karena dulu sholat kita Allah memerintahkan sholat pertama kali itu kita menghadap, Rasulullah diperintahkan menghadap Masjid Al-Aqsa yang sekarang di Palestina. Nanti turun ayat berikutnya baru Allah perintahkan Rasul untuk menghadap, palingkan wajah ke Makkah. Makkah. Namun kalau misalkan kita dalam kondisi sakit atau dalam kondisi misalkan khawatir atau dalam kondisi yang lemah misalkan, ya, kita dalam sebuah perjalanan, maka kita tidak menghadap Ka'bah tidak jadi persoalan karena kita dalam kondisi lemah atau dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang khawatir, ya, ada kita fisik kita. Misalkan kalau kita terbaring, misalkan kita mau sholat, mau cari-cari kiblat Ka'bah di mana, nah, itu susah, ya. Jadi sholat saja sesuai dengan arah kemampuan kita. Ini ada sebuah kisah bahwasanya orang musafir itu juga kalau dia melaksanakan sholat di atas kendaraannya, kalau dia berjalan naik perahu kan, naik speed kah, naik kapal, lalu arah kapal itu tidak mungkin dia arah Ka'bah, ya. Di mana saja kapal itu atau perahu
maka kita bisa sholat di situ tanpa harus mengharapkan kiblat karena kita mengikuti arah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikisahkan bahwa yusalli ala rahilatihi wa huwa muqbilun min Makkah ila Madinati haitsuma tawajjahat bihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau melaksanakan sholat di kendaraannya, beliau berangkat dari Makkah menuju Madinah. Dari kendaraan beliau tuh menghadap ke arah mana saja, beliau melaksanakan sholat sunnah di situ. Itu boleh. Kecuali dalam kondisi kita di atas kendaraan, speed kah, perahu kah, kapal kah, ya itu boleh kita melaksanakan sholat tanpa menghadap arah Ka'bah. Bapak Ibu dan adik-adik dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran berikutnya itu adalah sholat itu terbagi bermacam-macam. Ada pelajaran berikutnya adalah tentang fardhu sholat, sunnah-sunnah sholat, makruh-makruh dalam sholat, kemudian pembatalan sholat, dan juga sesuatu yang dibolehkan dalam orang yang sholat. Apa sih fardu dalam sholat? Ini pelajaran adik-adik nanti mungkin di SMP ada studi seperti ini. Fardu sholat yang pertama itu adalah kan ada sunnah sholat. Fardu sholat yang tidak boleh kita tinggalkan itu yang pertama adalah al-qiyamu fil faridati lil qadir alaihi. Jadi kalau kita mau sholat itu diwajibkan itu harus berdiri. Berdiri menghadap kiblat, dan sholat dianggap tidak sah jika kita tidak melakukan berdiri, ya. Kalau kita berdiri, kalau kita sholat dalam kondisi duduk, sementara kita orang mampu, sehat, maka itu sholat tidak sah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian berdiri kepada Allah sambil kalian merendahkan diri, ya. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada salah seorang sahabat bernama Imran bin Husain, ya. Imran bin Husain ini dia mau sholat, lalu Rasulullah ajarkan beliau, kata Nabi, sholli qa'iman, sholatlah dalam kondisi engkau berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, jika engkau tidak sanggup berdiri maka hendaklah kau duduk, fa illam tastati' fa ala janbin, kalau engkau tidak berdiri tidak mampu, kemudian duduk juga tidak sanggup, maka hendaklah sholat juga dengan cara berbaring, itu boleh. Yang berikutnya, fardu sholat, wajibnya sholat itu harus dengan niat. Kalau kita berdiri mau sholat tanpa ada dengan niat melakukan sholat tertentu, itu sholat kita dianggap tidak sah. Maka harus dengan niat. Niat itu adalah ditetapkan di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang ditentukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, ya. Segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wajibnya sholat yang berikutnya adalah yang ketiga, takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, miftahus sholati tuhur, ya. Kunci sholat adalah bersuci, wa tahrim wa takbir. Dan haramnya sholat itu takbir. Haram di sini maksudnya terlarang. Kalau kita takbir, tidak boleh lagi kita saling bercerita. Ya, ini adik-adik sering di masjid ini masih banyak suka ganggu-ganggu yang lain. Kalau sholat sementara cerita. Kalau Allahu Akbar, orang tidak boleh cerita lagi di samping. Fokus di depan kiblat yang kita harus bersujud, kita harus perhatikan di situ, ya. Kunci sholat kata Nabi adalah bersuci, wa tahrim wa takbir, wa tahlil wa taslim. Tahlil di sini adalah kalau kita sudah melaksanakan salam, maka itu sudah boleh. Boleh untuk melakukan aktivitas yang lain. Selama dalam bentuk takbir, tidak boleh kita berpikir yang lain atau melakukan aktivitas yang lain kecuali dalam kondisi sholat saja. Yang berikutnya, wajibnya sholat, fardu sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Tidak ada sholat bagi orang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita orang sholat itu tanpa membaca surah Al-Fatihah, sholatnya dianggap tidak sah. Makanya adik-adik perbaiki surat Al-Fatihahnya, menghafal dan perbaiki bacaannya. Ghaira annaha tasqutu al-ma'mum idza jahara imamuhu bil qiraati. Jadi kalau kita sholat berjamaah maka makmum itu dia gugur dari membaca surah Al-Fatihah karena imam sudah membaca surah Al-Fatihah. Artinya setelah imam membaca Al-Fatihah baru orang membaca Al-Fatihah. Jangan imam membaca Al-Fatihah, kata orang lagi ikut sama-sama, tak bisa.
Kata para ulama mengatakan id innahu ma'murun bil insati li qiraati imamihi biqauli ta'ala, kata para ulama, karena imam makmum itu diperintahkan untuk diam ketika imam membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Al-Qur'an fa'astami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Quran itu dibaca, maka hendaklah kalian mendengarkan Quran dan diamlah kalian, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Apabila imam sudah bertakbir, maka makmum juga harus bertakbir. Wa idza qara'a fa'ansitu. Jika imam itu membaca surah Al-Fatihah, surat-surat, maka diamlah kalian. Wa idza sarra al-imamu qara'al ma'mum wujuban. Jadi kalau imam itu sudah diam daripada membaca surah Al-Fatihah, maka bolehlah makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, baru makmum itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Wajibnya sholat yang berikutnya itu adalah, fardu yang berikutnya adalah ruku. Jadi habis itu ruku, kemudian bangkit dari ruku, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan salah seorang sahabat yang istilahnya waktu itu dia sholatnya seperti ayam patok makanan, cepet. Nabi sampaikan sama dia, kata Nabi, "Tsumma irka'u hatta tatma'inna raki'an, tsumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman." Ya. Rukulah engkau, kemudian engkau bersikap tenang sambil ruku, kemudian bangkit dari ruku dalam kondisi beriktidal sambil berdiri. Jadi kalau ruku, tenang dulu, jangan seperti yang di TV ya, kita lihat di medsos, ada orang sholat tarawih 8 rakaat cuma hanya 1 menit. Itu salah. Sholatnya tidak sah karena harus ada tuma'nina. Tuma'nina itu adalah kewajiban daripada sholat. Yang berikutnya, wajibnya sholat itu adalah fardu sholat sujud. Setelah bangkit dari sujud, kemudian itu berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irfa dari sujud, bangkit dari sujud, kemudian bersifat tenang sambil duduk. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 77, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukulah kalian dan sujudlah. Yang kesembilan adalah bersikap tumanina. Tumanina itu kalau ada yang mau sholat, berdiri, kemudian ruku dalam kondisi tenang, beberapa detik, naik lagi, kemudian dalam kondisi juga mau sujud, tenang juga, duduk juga dalam kondisi tenang, kemudian sujud lagi, jangan sujud langsung berdiri, tidak bisa. Ya. Tumanina maksudnya di sini adalah dalam kondisi ruku, sujud, qiyam, berdiri, dan julus, duduk. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada salah seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang merusak sholatnya, yaitu ya mengajarkan para sahabat itu dengan cara ruku dan sujud, kemudian berdiri dalam rukun-rukun sholat itu dan kondisi tumanina. Adegan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu jangan lupa setelah dalam kondisi kita sujud atau ruku, membaca ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbil azim boleh. Kalau mau baca satu kali boleh, mau baca lebih daripada 1 atau 2 sampai 3 kali itu bagian daripada sunnah. Yang berikutnya adalah salam, ya. Salam itu dalam kondisi itu orang duduk, ini adalah bagian daripada fardu salat. Maka para ulama mengatakan fala yakhruju anis salat bi ghairi salam, ya. Tidak boleh seorang itu keluar dari salatnya tanpa memberikan salam, dan seseorang itu tidak boleh memberi salam kecuali dia dalam kondisi duduk. Kemudian setelah itu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa tahlil wa taslim. Salat itu tahlilnya adalah salam. Artinya setelah dia selesai dari salat, maka hendaklah dia berikan salam. Yang terakhir, adik-adik dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajibnya salat yang harus kita ikuti adalah tertib bainal arkan. Dari satu rukun yang lain ke rukun yang lain itu tertib. Kata para ulama, fala yaqra'ul Fatihatu qabla takbiratul ihram. Seseorang itu tidak boleh membaca surah Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram, dan seseorang juga tidak boleh sujud sebelum dia ruku dulu ya. Kemudian karena para ulama mengatakan bentuk-bentuk salat ini dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan para sahabatnya tentang masalah salat ini, di mana Rasulullah mengajarkan para sahabat itu dengan hadisnya sallu kama raaitumuni usalli.
sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kemudian kata para ulama mengatakan, fala yajuzu taqdimu ta'akhiran fiha. Jangan seseorang itu dia mendahulukan di akhir dalam sholat dan jangan mengakhirkan, jangan melakukan yang akhir yang jangan melakukan yang akhir, ya, jangan melakukan akhir daripada yang didahulukan. Kalau kita melakukan itu maka batal sholat kita. Artinya kalau kita mau sholat jangan kita melakukan salam duluan atau kita melakukan eh, yang didahulukan. Misalkan kalau kita mau sholat, jangan ruku duluan. Kalau kita mau salam, jangan baca surah Al-Fatihah lagi. Seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya bisa sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa diberi kesehatan, bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma ansurna 'alal mujahidin Palestin. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan atau apa. Oke. Kita akhir ya. Sudah. Oh ya, siap. Itu saja. Ya, demikian tadi tausiah singkat yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.